Iya, jadi sebenarnya kalau kita melihat, secara korporasi ya, kalau kita ngobrol dengan, para pemain, korporasi, mereka melihat, hutang ini, punya segmen yang masing-masing. Jadi, biasanya orang akan lari ke mengeluarkan obligasi atau mungkin meminjam dari bank itu karena mereka ingin masing-masing, dari ini mereka punya segmentasi sendiri. Jadi artinya kalau saya perlu misalnya 500 miliar, nggak semua 500 miliarnya saya coba pinjam dari bank. Mungkin pertamanya akan mulai, pinjam dari bank, kemudian tapi mereka akan melihat bahwa saya mau menjaga alternatif financing dari tempat lain. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang, dari sisi korporasi mereka akan mengeluarkan ini sebagai, "Oh, saya coba MTN atau mungkin saya akan coba obligasi." Karena secara keseluruhan, segmen pasarnya berbeda. Jadi, kalau misalnya bank, mungkin akan lebih, working capital atau mungkin investasi yang lebih, short term, obligasi sendiri akan jauh lebih panjang sifatnya. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat, masing-masing punya segmen sendiri. Nah, ini juga akan terlihat dengan, adanya, perkembangan ke depan. Jadi kalau kita tanya misalnya tahun kemarin dengan tahun ini, itu kita juga tidak melihat adanya penurunan yang terlalu jauh dari, pengeluaran obligasi yang akan terjadi di tahun, ini. Jadi, saya pikir, masing-masing akan, bergerak, suku bunga dari, bank, juga akan turun kan sekarang, dengan, suku bunga easing, money itu akan turun sehingga orang akan lebih mudah, demikian juga dengan suku bunga obligasi. Jadi, demikian, juga suku bunga obligasi ini akan cenderung turun. Baik, saya coba ke Bu Susana. Bu Susana, tanggapannya seperti apa kalau bisa dibandingkan antara kredit perbankan juga mungkin dengan pinjaman yang bisa didapat korporasi dari luar negeri? Ya, kalau untuk yang kredit perbankan, loan sekarang ini terus terang memang karena likuiditas berlimpah di seluruh perbankan ya. Kemudian juga sebenarnya demand kreditnya juga masih belum menguat. Itu memang di dalam pricing untuk loan-nya itu sangat-sangat kompetitif jadinya. Kemudian meskipun Bank Mandiri sendiri dalam tahun awal hingga Maret ini sudah menurunkan SBDK-nya berkisar jadi antara 25 bips sampai 250 bips. Nah, ini dengan penurunan suku bunga ini kita harapkan dapat membantu atau memicu pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Karena harapan kami dengan semakin turunnya suku bunga pinjaman, ini pelaku bisnis akan semakin mengaktifkan lagi kegiatan bisnisnya dengan memanfaatkan adanya penurunan suku bunga ini. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.